Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walahul mathalul a'la fala yushbihu syai'a wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimus sirri wan najwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kalimatit taqwa. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi a'immatil ilmi wal huda ma habbatis sabah wa ma 'ashikun tarannama bimadhihi wa asna wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabih iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Adik-adik yang di atas mohon diperhatikan. Adik-adik yang di atas mohon diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib mengajak kita sekalian untuk terus mengkaji ilmu agama kepada para ulama yang bersanad dan terpercaya, agar kita mengetahui kewajiban kita, lalu kita amalkan, dan mengetahui perkara yang diharamkan, kemudian kita tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Datangnya hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus sedangkan hari kiamat seperti dua hal ini. Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk mengisyaratkan bahwa terjadinya hari kiamat dan diutusnya beliau adalah waktu yang sangat dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat tidak akan tiba hingga terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda sangat dekatnya kiamat. Tanda-tanda tersebut ada 10, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebut dengan asyratus sa'atil kubro, tanda-tanda kiamat kubro, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam al-Masih, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya dabbatul ard, binatang melata bumi, munculnya asap, terjadinya 3 peristiwa khosaf, terbelahnya sebagian dari bumi dan menelan apa yang ada di atasnya, serta api yang keluar dari dalam kota Aden di daerah Yaman. Saudara-saudaraku yang seiman, Dajjal adalah manusia dari keturunan Nabi Adam. Menurut satu pendapat, ia berasal dari kalangan Bani Israel. Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 tahun dengan kuasa Allah. Hanya saja ia tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah karena para malaikat akan menghalangi dan menghalaunya untuk masuk ke kedua kota tersebut. Dajjal keluar pada saat paceklik dan kelaparan melanda. Kemudian ia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya akan merasa kenyang karena Allah menjadikannya sebagai fitnah, cobaan dan ujian bagi sebagian makhluk. Sedangkan orang-orang mukmin yang mendustakan Dajjal dan tidak mengikutinya akan terkena kelaparan. Maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan bacaan tasbih, takdis, yaitu berzikir
menyebut asma Allah dan mengagungkannya. Artinya, bacaan zikir tersebut menjadi pengganti dari makan, sehingga lapar itu tidak akan membahayakan mereka. Rasulullah telah memperingatkan umatnya dari Dajjal dan fitnah yang dibawanya. Beliau menyebutkan ciri-ciri Dajjal agar mereka mengenalinya. Di antaranya adalah salah satu matanya menonjol keluar seperti buah anggur dan mata lainnya rata, dengan pengertian tidak memiliki bentuk mata yang jelas dan tidak bisa melihat dengannya. Oleh karenanya ia dijuluki Al-A'war Ad-Dajjal, yang maknanya Dajjal yang bermata satu, melihat dengan satu mata dan tidak bisa melihat dengan mata yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan bahwa Allah menampakkan di tangan Dajjal hal-hal yang di luar kebiasaan sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi para hamba-hambanya, untuk menampakkan kepada mereka orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tersesat. Di antara hal ajaib tersebut adalah ia membelah menjadi dua seorang laki mukmin yang mendustakannya di hadapannya. Kemudian ia hidupkan kembali dengan izin Allah. Lelaki mukmin itu pun berkata, dengan ini aku semakin bertambah kuat untuk mendustakanmu wahai Dajjal. Kemudian di antara hal ajaib yang lain, bahwa akan ada bersamanya dua sungai. Satu sungai berisi air yang ia klaim sebagai surganya, dan satu sungai berisi api yang ia klaim sebagai nerakanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita bahwa sungai api adalah sungai yang dingin bagi orang mukmin, sedangkan sungai air sejatinya adalah api bagi mereka. Dajjal ini akan berada di bumi selama 40 hari terhitung sejak kemunculannya. Akan tetapi di awal kemunculannya, satu hari berjalan seperti 1 tahun, kemudian 1 hari setelahnya seperti 1 bulan, 1 hari setelahnya seperti 1 pekan, sedangkan hari-hari setelahnya normal seperti hari-hari kita sekarang. Dan di akhir-akhir kehidupan Dajjal, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam akan turun dari langit. Ia akan turun sembari kedua tangannya berada di atas sayap 2 malaikat di dekat menara putih yang berada di sebelah timur kota Damaskus, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa ini akan bertemu dengan Dajjal di Palestina, dan beliau akan membunuhnya di pintu kampung Lut, salah satu desa di Palestina. Kemudian Nabi Isa memberlakukan hukum Islam berdasarkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih di masa Nabi Isa, setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, akan terjadi kesejahteraan yang besar, keamanan serta ketentraman. Emas keluar dari perut bumi hingga tidak ada orang yang menerima sedekah karena kekayaan sudah merata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun Ya'juj dan Ma'juj, keduanya adalah 2 suku dari bangsa manusia. Mereka adalah orang-orang non-muslim. Tempat mereka tertutup dan tidak dapat dijangkau oleh manusia lainnya di suatu wilayah di atas muka bumi. Seorang wali besar yang bernama Dzulqarnain, dengan karamah yang Allah berikan kepadanya, membangun pemisah, membuat penghalang terhadap mereka dari umat manusia, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mendatangi kita, dan tidak ada di antara kita yang bisa menemui mereka. Setiap orang dari mereka tidak akan meninggal hingga ia melihat 1000 orang dari keturunannya. Ma'asyiral muslimin, Ya'juj dan Ya'juj setiap hari berupaya untuk bisa keluar dari penghalang tersebut, dan itu setiap hari belum selesai, sehingga mereka mengatakan, besok kita lanjutkan kembali. Lalu
keesokan harinya mereka kembali mendapati bagian dari pemisah yang telah mereka mulai lubangi kembali seperti ke keadaan semula. Mereka terus menggali hingga pada akhirnya mereka mampu keluar. Dan di masa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi kelaparan dan manusia selain mereka tidak mampu melawan mereka. Kemudian Sayyidina Isa bersama orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pergi ke Gunung At-Tur. Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Allah mengabulkan doa mereka. Allah menurunkan kepada kedua kaum tersebut ulat yang masuk ke leher setiap dari mereka, kemudian mereka jatuh mati hingga bumi ini berbau busuk karena bau bangkai mereka. Kemudian orang-orang muslim pun berdoa kembali kepada Allah agar Allah membebaskan mereka dari bau busuk kaum Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah mengirim burung-burung yang membawa bangkai-bangkai mereka dan melemparkannya ke laut. Kemudian turun hujan yang menghanyutkan serta menyapu bersih sisa-sisa bangkai mereka menuju laut. Dengan ini umat manusia kembali terlepas dari gangguan, menjadi bebas dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu masih di masa Nabi Isa alaihissalam, kehidupan kembali sejahtera hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam meninggal dan dimakamkan di samping makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat ini tidak akan terjadi sebelum 10 tanda kiamat kubro tersebut terwujud dan terjadi seluruhnya. Di antaranya adalah matahari terbit dari sebelah barat dari arah tenggelamnya. Kemudian keluar binatang melata bumi yang bisa berbicara kepada manusia dan mengecap, memberikan cap kepada seorang mukmin pada saat itu sebagai mukmin dan memberikan cap kepada orang kafir sebagai seorang kafir. Maka tidak diterima taubat seorang pun yang belum beriman sebelum masa itu dan tidak diterima taubat siapapun setelahnya. Jadi tidak diterima taubat seorang pun yang belum beriman sebelum masa itu dan tidak diterima taubat siapapun setelahnya. Kemudian turun asap yang menyebar di bumi yang membuat orang-orang kafir hampir-hampir meninggal karena kuatnya asap tersebut, sedangkan orang-orang mukmin asap tersebut hanya akan seperti terasa flu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat ini hanya akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang kafir karena seluruh umat Islam dari kalangan manusia yang ada di muka bumi akan meninggal 100 tahun sebelum terjadinya kiamat. Kemudian orang kafir menjadi semakin banyak hingga terjadilah hari kiamat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita sekalian dalam agama Islam, memberikan taufik untuk berbuat ketaatan serta bertaubat dari kemaksiatan sebelum kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Tsabbatan ya Allah wa iyyakum ala dinil Islam wa alhamana ala ta'ati wat taubah qabla al mamat. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati.